Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Najibah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan judul Pendidikan Islam dan Pengembangan Iptek dengan subjudul Islam dan Iptek. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Daripada lama-lama, cus kita langsung aja ke materinya. Pengertian pendidikan Islam. Menurut Dr. Andes Ahmad di Marimba, pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Menurut Dr. Andes Burlian Somad, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berderajat tinggi menurut ukuran Allah, dan isi pendidikannya adalah mewujudkan tujuan itu yaitu ajaran Allah. Menurut Profesor Dr. Hasan Lagulung, pendidikan Islam ialah pendidikan yang memiliki 4 macam fungsi, yaitu pertama, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda. Ketiga, memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Terakhir, mendidik anak agar beramal di dunia untuk memetik hasil di akhirat. Menurut Syekh Muhammad An-Naqwif Al-Atas, pendidikan Islam ialah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud keberadaan. Menurut Mustafa Al-Gulayaini, pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiramnya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan meresap dalam jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk memanfaatkan tanah air. Karakteristik pendidikan Islam. Ada 5 karakteristik pendidikan Islam, yaitu pertama, pendidikan Islam selalu mempertimbangkan 2 sisi kehidupan duniawi dan ukhrawi dalam setiap langkah dan geraknya. Kedua, pendidikan Islam merujuk pada aturan-aturan yang sudah pasti. Ketiga, pendidikan Islam bermisikan pembentukan akhlakul karimah. Keempat, pendidikan Islam diyakini sebagai tugas suci. Terakhir, pendidikan Islam bermotifkan ibadah. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Karena itu, tujuan ilmu pendidikan Islam yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan pendidikan Islam. Pengertian Iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang baru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Pendidikan Islam dalam menghadapi dampak iptek. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam berteknologi banyak mengantarkan perubahan besar terhadap manusia. Perubahan-perubahan tersebut
ternyata membawa kesenjangan sosiologis, yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara kecanggihan teknologi yang berhasil dengan penyerapan tenaga manusia. Pendidikan Islam dalam hubungannya dengan iptek. Menurut Profesor Dr. B.J. Habibie, ada 5 prinsip yang harus diikuti untuk mencapai penguasaan iptek. Pertama, melakukan pendidikan dan latihan iptek. Kedua, mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri, serta melakukan usaha serius merealisasikan konsep tersebut. Ketiga, adanya transfer, aplikasi, dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan masalah-masalah nyata. Keempat, kemandirian teknologi tanpa harus bergantung terus di luar negeri. Kelima, adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri. Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi berkat kemajuan iptek itu mencakup ruang lingkup. Pertama, motivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan iptek itu sendiri, di mana nilai-nilai Islami menjadi sumber acuannya. Kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek bagi kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek. Keempat, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumbernya. Mungkin segitu dulu pemaparan materi dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini sebanyak-banyaknya, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.